Tiga orang membeli peti mati second. Di dalamnya terdapat mesin yang sangat cantik. Sean mengambil kunci di dalamnya. Dia memperlihatkannya dengan kaca pembesar. Terdapat tanggal produksi di atasnya. Ternyata 1000 tahun yang lalu. Sehingga Sean berencana untuk berbaring di dalamnya. Terus masukkan kunci dan mengaktifkannya. Selanjutnya mesin tersebut berputar dengan cepat. Aliran listrik biru mulai muncul. Ketika dia membuka matanya, malah menemukan jiwanya telah berpisah dengan tubuhnya. Dia menuju ke depan peti mati dan melihat tubuhnya. Menemukan bahwa kedua temannya sama sekali tidak bisa melihatnya. Bahkan tangannya bisa menembus tubuh mereka. Judy saat ini sedang bertengkar dengan Jerry. Apakah perlu membangunkan Sean? Karena detak jantung Sean telah berhenti. Sean tiba-tiba berdiri. Dia termenung sambil melihat kedua tangannya. Tidak disangka, Sean bukan hanya tidak takut, bahkan masih merasa sedikit senang. Sehingga Jerry juga ingin mencobanya. Dia perlahan-lahan terbaring di dalam peti mati. Peti mati bergerak lagi. Jiwa Jerry juga perlahan-lahan bangkit dari tubuhnya. Selanjutnya jiwanya muncul di rel kereta api. Dia melihat ke sekeliling. Tiba-tiba sebuah kereta api muncul dari belakangnya. Jerry terkejut hingga langsung bangun. Dia memperingati kedua temannya untuk tidak menggunakan peti mati ini. Dia berencana kembali dan menyelidikinya. Namun malam itu, Sean berbaring di peti mati lagi. Selanjutnya, jiwanya malah muncul di jalanan. Saat ini, sebuah supermarket akan segera tutup pintu. Jadi, jiwa Sean langsung muncul di samping pemilik supermarket. Namun pemilik supermarket tidak merasakan apapun. Pemilik supermarket mengambil uangnya dan meletakkannya di brankas. Dia memasukkan kata sandi di brankas. Namun dia tidak tahu bahwa Sean melihat semuanya dari belakang. Setelah pemilik supermarket mengaturnya, dia menutup pintu dan pergi. Sean malah tersenyum. Kemudian jiwanya juga perlahan-lahan menghilang. Di rumah, Sean segera memakai pakaiannya. Kemudian langsung pergi ke supermarket tersebut. Setelah memasukkan kata sandinya, brankasnya terbuka. Dia sekalian membawa pulang pistol. Lumayan nih. Dan pulang dengan bahagia. Awalnya ingin menikmati kehidupan menyenangkan, malah hal yang menakutkan baru terjadi. Ini adalah peti mati yang bisa memisahkan tubuh dan jiwa manusia. Jerry memperingati temannya untuk tidak menggunakannya lagi. Malam itu Jerry kembali ke rumah, serta berencana menyelidikinya. Ketika dia membuka pintu, merasa ada yang terus mengamatinya dari belakang. Dia memaksakan untuk menoleh ke belakang. Lalu tiba-tiba, dia segera bersembunyi dan menutup pintu. Di sisi lain, Judy malah diam-diam ke ruang bawah tanah. Dia berbaring di dalam peti mati dan mengaktifkannya. Selanjutnya tubuh dan jiwanya terpisah. Dia keluar dari kamar, malah menemukan Sean dan pacarnya yang sedang bertengkar. Dia yang telah lumpuh selama 30 tahun, muncul pikiran kotor. Selanjutnya jiwanya muncul di rumah Mary. Mary yang sedang bersiap untuk tidur malah tidak tahu bahwa Judy melewati pintunya. Melihat foto Mary dan Sean, dia sangat cemburu. Dia pergi ke kamar Mary. Melihat Mary yang sedang tidur pulas, pelan-pelan dia mencium bibir Mary. Kemudian jiwanya perlahan-lahan menghilang. Keesokan harinya, penyelidikan Jerry telah membuahkan hasil. Dia terus menonton film mereka berbaring di peti mati. Menemukan seperti terdapat jarum besi yang sangat tajam di dalam peti mati. Sehingga dia segera mengambil kamera dan mengarahkannya ke leher. Ternyata lehernya terdapat satu lubang tusukan. Namun saat ini, ada bayangan lewat di belakangnya. Membuatnya terkejut hingga segera mengirimkan email ke Sean. Dia ingin memberitahu Sean tentang masalah peti mati, menyuruhnya untuk segera menghancurkan peti mati. Setelah mengirimkan email, dia melihat suatu keanehan di depannya. Dengan rasa penasaran, dia mencoba mendekati. Lalu tiba-tiba, Jerry langsung kabur. Namun bayangan hantu menyeramkan tersebut terus mengikutinya. Kemudian Jerry terjatuh dari tangga lantai atas dan langsung meninggoy. Sean saat ini sama sekali belum tahu apa yang sedang terjadi di luar. Terlihat dia ingin meminum air dingin. Namun ketika dia akan minum, mulutnya tiba-tiba mengeluarkan darah. Selanjutnya giginya juga rontok. Ketika dia mengangkat kepalanya, terdapat bayangan menakutkan sedang menatapnya. Namun ketika dia ingin melihatnya lebih jelas, malah menjadi polisi berkulit hitam. Dia dibawa ke kantor polisi dan diberitahu bahwa Jerry telah meninggoy. Dia juga memperlihatkannya email yang dikirim Jerry sebelum meninggoy. Setelah Sean melihat email, dia segera kembali ke rumah. Ketika dia akan menghancurkan peti mati, Judy tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia langsung menyerang Sean. Setelah perkelahian, Sean dipukul hingga pingsan oleh Judy. Selanjutnya, Judy berbaring di peti mati lagi. Mary saat ini sedang mendengarkan musik. Tiba-tiba dia mendengar suara dari kamar mandi. Dia pergi untuk mengeceknya. Namun dia sama sekali tidak tahu bahwa bahaya sedang pelan-pelan mendekatinya. Mary sedang mendengarkan musik. Tiba-tiba terdengar suara dari kamar mandi. Dia segera pergi untuk mengeceknya. Namun tiba-tiba, rak kaca malah terbuka sendiri. Selanjutnya, tutup botol obat juga perlahan-lahan berputar. Mary pergi ke kamar mandi, hanya menemukan 2 botol sampo terjatuh di lantai. Dia meletakkan kembali sampo tersebut, namun botol obat malah melayang di udara. Kemudian menuangkan semua obat di dalamnya ke dalam susu. Mary sama sekali tidak menemukan hal yang aneh, sehingga langsung kembali ke kamar. Dia mengambil susu di meja dan langsung meminumnya. Pintu kamar saat ini terkunci sendiri. Lampu kamar juga kedip-kedip. Kemudian kamarnya menjadi gelap. Selanjutnya semua barang di dalam ruangan terbalik. Mary sadar ada yang tidak beres, segera berlari ke pintu. Namun dia malah menemukan pintunya telah terkunci. Sebuah pisau tertancap di samping Mary, membuatnya terkejut hingga terus berteriak. Namun obat di tubuhnya mulai bereaksi. Tubuhnya bergoyang-goyang, kemudian pingsan. Di sisi lain, Sean sadar kembali. Dia menemukan gambar pacarnya.
Di dalam komputer judi, dia segera kembali ke rumah dan melakukan panggilan video dengan Mary. Mary terbangun karena suara komputer. Dia dengan bersusah payah menerima panggilan telepon tersebut, namun tidak berbicara banyak, langsung pincang lagi. Sean kembali ke kamarnya dan mengambil senapan, serta berencana menyelamatkan Mary. Jiwa judi saat ini muncul di samping Mary, diikuti jiwanya yang menghilang. Tubuhnya juga sadar kembali. Judi segera keluar dari peti mati dan naik ke lantai atas untuk membawa Mary. Ketika Sean tiba, tidak ada siapapun di dalam kamar. Sean mengikuti petunjuk, menemukan sebuah gudang. Namun suara dia memanggil Mary malah terdengar oleh Judi. Judi segera memindahkan peti mati ke tempat tersembunyi, kemudian berbaring di dalamnya. Selanjutnya, dia tiba-tiba muncul di samping Sean dan memukulnya. Selanjutnya Judi masuk ke sebuah kamar, menembus dinding. Sean segera berdiri dan mengejarnya. Namun siapa sangka dia baru masuk, pintunya malah terkunci. Judi kembali lagi ke sisi Mary, berencana untuk berhubungan dengannya. Kemudian Sean malah menemukan sebuah saluran ventilasi. Dia melompat keluar dari dalam. Sean menuju ke atap, akhirnya menemukan peti mati. Dia segera membuka peti mati dan melempar Judi keluar. Judi saat ini juga merasakan sesuatu. Ketika Sean akan menghancurkan peti mati, Judi muncul di belakangnya dan langsung memukulnya. Setelah perkelahian sejenak, Sean mengeluarkan senapannya. Namun dia tidak mengarahkannya ke Judi, tapi mengarahkannya ke peti mati. Judi segera berdiri dan memadamkan apinya. Sean menahannya. Namun dia sama sekali bukanlah lawan Judi. Dia langsung dikalahkan Judi dalam beberapa pukulan. Judi mengangkat Sean serta berencana melemparkannya ke bawah. Untungnya Sean langsung sadar hingga tidak jatuh ke bawah. Ketika Judi ingin menendangnya ke bawah, Mary menembaknya di bahunya. Sean segera naik ke atas. Ketika Judi tidak fokus, dia langsung memukulnya hingga dia jatuh. Awalnya mengira Judi telah meninggoy, namun jiwa Budi keluar dari tubuhnya lagi. Ketika dia sedang senang, sebuah bayangan menakutkan muncul di belakangnya. Surprise, motherfucker! Selanjutnya jiwa Judi menghilang bersamaan dengan bayangan hitam. Akhirnya peti mati dihancurkan dan film pun berakhir.